Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok C, golongan 2 angkatan 1 akan mengupas tentang satu tokoh yang kami anggap bisa menjadi role model bagi kami para ASN guna menerapkan core value ASN berakhlak. Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie, memang diakui sebagai tokoh yang mendunia. Berikut kita simak prestasi dan pencapaiannya satu persatu. Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie memang diakui sebagai tokoh Nusantara yang mendunia. Dan berikut kami sampaikan sejumlah prestasi dan pencapaiannya yang kami rangkum dalam grafis. Kita simak satu persatu. Ya, yang pertama pemirsa adalah kejeniusan B.J. Habibie. Membawanya mendapatkan beasiswa kuliah di Aachen, Jerman. Ia pun menjadi salah satu mahasiswa paling brilian sehingga di tahun 1960 ia meraih gelar diploma dengan predikat cum laude. 5 tahun berselang, di tahun 1965 tepatnya, Habibie menjabat gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Dengan rata-rata nilainya sempurna, yaitu 10. Semuanya 10 Luar ya. biasa. Ini selepas menuntaskan pendidikannya, pemirsa, Habibie melahirkan penemuan penting dalam dunia dirgantaran ya, saat menjadi engineer di Jerman dengan menggali penelitian tentang fenomena keretakan pada konstruksi pesawat. Nah, hasilnya lahirlah teori penghitung keretakan hingga level atau material konstruksi pesawat dan dinamai faktor Habibie. Nah, rumus ini pemirsa diakui dunia penerbangan internasional dan digunakan oleh berbagai perusahaan maskapai dunia. Luar biasa ya. Luar biasa. Semua prestasinya ini membuahkan sederet penghargaan di bidang dirgantara internasional. Di antaranya Edward Warner Award dan juga Award von Karman atas keberhasilannya merumuskan faktor Habibie. Kemudian penghargaan ini setara dengan hadiah Nobel. Pemerintah Jerman juga memberi apresiasi dengan 2 penghargaan, yakni Das Große Verdienstkreuz dan juga Das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Di dalam negeri, Presiden Republik Indonesia ketiga itu memperoleh penghargaan tertinggi, yaitu Ganesha Praja Manggala Bakti Kencana dari ITB. Betul. Kalau kita lihat B.J. Habibie dia juga punya karir yang cemerlang gitu Taufik ya. Saat bekerja di Jerman mengawali karir di perusahaan kereta api firma Talbot Habibie mendesain kereta pengangkut barang dalam jumlah besar yang menggunakan teknologi konstruksi sayap pesawat. Tetap ada hubungannya dengan pesawat ya. Dan karirnya berlanjut setelah meraih gelar doktor di perusahaan penerbangan Messerschmitt Bölkow Böhm atau MBB. Ini 2 jabatan penting yang dipegangnya sekaligus, yakni Direktur Teknologi dan juga Vice President dari MBB. Baik, setelah kita tadi simak bagaimana video sedikit dari prestasi dan pencapaian dari Presiden Republik Indonesia ketiga yaitu Bapak B.J. Habibie. Sekarang kita waktunya untuk mengupas tuntas bagaimana sih sosok beliau sehingga akhirnya kita dari kelompok 2 memutuskan untuk bahwa beliau adalah role model kita dan apa yang beliau lakukan itu bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Dimulai dari berorientasi pelayanan. Gimana nih kalau menurut teman-teman yang di sini nih, kita kan kebetulan udah ada gabung juga nih melalui Zoom ya, melalui saluran Zoom ya, karena teknologi sekarang makin canggih ya, kita nggak ketemu pun kita masih bisa bertemu dengan dekat ya. Ini kalau lihat video tadi atau mengulik sedikit tentang Bapak B.J. Habibie, kalau kita sangkut pautkan dengan core value ASN, menurut teman-teman berorientasi pelayanan itu sosok seperti apa sih B.J. Habibie? Silakan. Beliau itu emang sosok yang sangat ramah ya, Jakarta juga, terus dapat solutif dan dapat diandalkan untuk kita semua ya. Terus mereka beliau juga ngerti kebutuhan masyarakat kita itu apa ya. Jadi sangat memahami Ya, memahami apa keinginan kita. Jadi beliau tuh nggak egois gitu ya, Iya. kegiatan Karena beliau tahu di Indonesia ini sangat luas sekali kan, banyak pulau-pulau, kota-kota kecil yang belum bisa terjangkau, makanya beliau membuat ya, menciptakan pesawat N20 atau kaca. Wow. itu salah satunya yang memenuhi kebutuhan masyarakat itu salah satunya. Beliau pengen mewujudkan itu demi masyarakat sendiri. Kalau boleh tahu nih N20 itu kenapa beliau bikin itu tuh untuk apa sih tujuannya? Tujuannya ya biar mempermudah masyarakat. Bisa kebutuhan pangan itu terdistribusi dengan ya. Itu
berarti betul-betul beliau itu mencontohkan atau menjadi role model bahwa kita tuh nggak boleh egois ya. Iya. Apalagi kita sebagai, kalau dulu ASN itu terkenal dengan abdi negara, kalau sekarang ASN adalah pelayan publik. Jadi kita sekarang semakin luas ya. Berarti itu nilai-nilai itu tuh bisa banget kita terapkan dong di lingkungan kerja kita. Kira-kira nih kalau menurut teman-teman dari nilai berorientasi pelayanan yang sudah dicontohkan oleh Pak Habibie, apa sih yang bisa teman-teman terapkan juga nih di lingkungan? Kalau saya, karena saya di pelayanan ya, udah pasti ramahnya. Oh iya, Ya kan? Kita harus ramah, menyapa masyarakat semua, melayani dengan baik, harus tetap senyum, Iya, gitu kan. Jadi masyarakat juga senang datang ke kitanya, nggak segan ya. iya. Nah, dan jangan lupa satu, jadi kita itu bisa memberikan, sebenarnya kan kita bisa memberikan sesuai apa yang customer mau ya, Iya. tapi karena core value saya sekarang berakhlak itu berorientasi pelayanan, nggak ada salahnya juga kita bisa memberikan lebih dari yang apa customer mau. Betul. Jadi kita tuh harus selalu berinovasi untuk melebihi ekspektasi dari masyarakat. Ya kan? Kalau misalnya kita tahu nih, masyarakat tuh maunya gini loh, ternyata kita bisa memberikan pelayanan yang prima di atas ekspektasi masyarakat, why not? Soalnya kita bisa, apalagi kita generasi muda, benar banget ya. Ya, selain berorientasi pelayanan nih ya, dari sosok Pak B.J. Habibie, kita satuin lagi dengan core value-nya SNI. Yang kedua itu akuntabel. Ini sedikit boleh dong masuk tanggapannya nih dari Kak Katarina, teman-teman yang di Zoom. Hai, halo. Coba Kak Katarina, kita pengen dengar nih gimana sih menurut Kak Katarina sosok Pak B.J. Habibie kalau kita kaitkan dengan core value-nya SNI yaitu akuntabel. Ya, halo. Sebenarnya kalau tentang Pak B.J. Habibie sendiri, jadi beliau menjabat presiden itu sebetulnya sebelum saya lahir ya. Beliau kebetulan menjabat di tanggal 21 Mei 1998, dan pada saat itu juga masa pemerintahan beliau itu sebentar, cuma 1 tahun lebih beberapa bulan. Jadi saya sama sekali tidak merasakan masa pemerintahannya beliau ketika menjabat. Tapi walaupun saya sama sekali tidak merasakan pemerintahannya, tapi saya tahu gitu siapa Pak B.J. Habibie. Dan siapa sih dari kita yang nggak tahu kalau misal di tahun 98 itu ada krisis moneter. Betul, ada krisis moneter. Jadi krisis moneter ini bukan cuma ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dan tentu saja Indonesia terkena imbasnya. Yang pada saat itu harga dolar yang awalnya itu dari harga 2.000-an per $1 naik jadi Rp16.000. Tentu saja hal ini jadi salah satu indikator bahwa ekonomi saat itu tidak baik-baik saja. Tapi di akhir 98 berkat pemerintahan Pak Habibie, ternyata nilai tukar rupiah ke dolar itu sudah mulai stabil. Jadi di akhir 98 nilai tukar rupiah itu sudah mencapai di angka 6.000. Nah, hal ini itu tentu saja membuat saya sebagai orang yang bekerja di bagian keuangan tertarik gitu. Kenapa sih kok Pak Habibie bisa ya menstabilkan ekonomi pada saat itu? Jadi ternyata setelah saya searching nih teman-teman, ternyata Pak Habibie itu pada saat dia menjabat presiden, dia langsung memberikan 3 pesan kepada bawahannya. Yang pertama, anggaran pembangunan harus dilaksanakan secara efektif agar dapat mencapai target yang telah ditentukan. Nah, dari pesan yang pertama ini, kita bisa menilai bahwa Pak Habibie itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, jujur, cermat, dan bertanggung jawab. Tentu saja sangat bertanggung jawab. Kenapa? Karena pada saat beliau menjabat terjadi krisis moneter. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau tidak kabur, beliau tetap menjalankan amanatnya sebagai Presiden Indonesia pada saat itu. Lalu yang kedua, pesan dari beliau adalah mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran. Nah, hal ini udah jelas banget nih menunjukkan nilai-nilai akuntabel. Yang kedua yaitu kita harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Karena ya, betul. Karena tentunya kan anggaran itu berasalnya dari uang rakyat juga ya. Jadi kita sebagai ASN tentunya harus menggunakan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, pesan beliau yang terakhir pada saat menjabat adalah
beliau berpesan untuk menggunakan anggaran itu harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya secara penuh. Nah, pesan yang ketiga ini melengkapi nilai-nilai akuntabel yang saya contoh dari Pak Habibie, yaitu kita harus menggunakan kewenangan kita secara penuh dengan integritas tinggi. Karena apa yang beliau lakukan tentu saja berhasil gitu membuat menstabilkan ekonomi di Indonesia pada saat itu. Selain menstabilkan ekonomi, tapi juga menstabilkan krisis kepercayaan. Jadi masyarakat kembali percaya kepada pemerintahan yang ada. Terima kasih banyak nih Kak Cata, menarik banget ya. Jadi memang sosok Pak B.J. Habibie itu sangat menginspirasi kita ya, generasi muda. Terutama ini kita kalau mau melakukan sesuatu nih, karena kita kan pasti ada batasan-batasan aturannya ya. Dimana kita pun kan sudah diberikan kepercayaan ya oleh ibaratnya negara lah ya. Tadi betul kata Mbak Cata tadi, bahwasannya uang negara itu kan dari rakyat juga ya. Oleh karenanya kita tuh harus bisa mempertanggungjawabkan itu pada masyarakat semua ya. Kayak masyarakat bayar pajak kayak gitu itu kan sesuatu yang ujung-ujungnya untuk negara juga gitu. Makanya Bayar kita pajak dan tidak terlambat bayar. betul banget dan keuangan betul banget, apalagi bolong-bolong. Tapi nih selain di segi keuangan kayaknya kalau kita kaitkan dengan akuntabel nih kita kayaknya harus ini ya, misalnya nih kayak kita di pelayanan tidak boleh tadi menyelewengkan jabatan ya, betul ya. Misalnya nih jangan sampai karena kita petugas pelayanan di depan di pendaftaran terus merasa memiliki kuasa penuh atas pendaftaran terus kita kayak ya silakan duluan atau membantu, padahal alurnya sudah tutup. Itu juga kayaknya salah satu contoh bahwa kita itu harus akuntabel gitu, jaga kepercayaan dan tanggung jawabnya gitu. Ini selain akuntabel dan berorientasi pelayanan, kita akan dengar nih dari Kak Kesha. Hai Kak Kesha. Halo, Hai, boleh dong share nih terkait core value-nya ASN yang kita kaitkan dengan satu tokoh sosok Pak B.J. Habibie ini terkait dengan kompeten. Walaupun nih kalau kita nggak perlu ulik terlalu banyak kan, sudah jelas ya. Semua orang udah pada tahu semua sih orang udah kayaknya. tahu. Tapi dari sudut pandang dan kacamatanya Kak Kesha nih, kira-kira kompeten yang hal apa yang bisa kita ambil dari Pak B.J. Habibie? Halo semuanya. Bapak B.J. Habibie ya. Bapak B.J. Habibie itu kan kita sudah tahu semua adalah sosok yang begitu luar biasa ya, kontribusinya, dedikasinya terhadap teknologi di Indonesia. Sampai-sampai pada tahun 2020 kemarin, Presiden kita Joko Widodo menyematkan beliau sebagai Bapak Teknologi Indonesia gitu ya. Terus juga sebagai negarawan yang revolusioner. Wujud dari implementasi perilaku beliau yang mewujudkan sikap berakhlak yaitu kompeten. Salah satunya bisa kita lihat ya, yang kan kompeten itu ya kalau di berakhlak di core value ASN ada 3 panduan perilaku. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dalam hal meningkatkan kompetensi diri, Bapak B.J. Habibie sudah tidak diragukan lagi. Kita semua tahu bahwa beliau itu sangat orang yang sangat ingin tahu, orang yang suka belajar. Dalam banyak kesempatan, beliau selalu mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang sangat ingin tahu gitu. Jadi selalu belajar. Bahkan beliau mengatakan waktu tidurnya itu mulai dari beliau muda mungkin cuma 4-5 jam ya per hari. Sisanya dia gunakan untuk terus belajar, terus mengasah ilmu, menambah wawasan, meningkatkan kompetensi dan kapabilitas yang dia miliki. Kita tahu bahwa sebelum beliau akhirnya bersekolah di Jerman, melanjutkan pendidikannya kan beliau berkuliah di dulu namanya Universitas Bandung Indonesia, kalau yang sekarang kita kenal itu ITB ya, di teknik jurusan mesin, di jurusan teknik mesin. Kemudian beliau lulus dengan predikat cum laude, terus melanjutkan kembali ke Jerman. Di sana beliau menempuh pendidikan sampai akhirnya mendapatkan gelar doktor. Kalau tidak salah di tahun 1965 ya, mendapatkan gelar doktor dengan predikat summa cum laude. Sangat hebat, sangat luar biasa sekali. Summa cum laude itu berarti ya predikatnya
paling tinggi lah ya, ujiannya Paripurna terbanyak gitu gitu ya. ya. Dari cloud ya. Ya pokoknya the greatest lah gitu ya, Bapak B.J. Habibie. Sangat ya itu salah satu di situ terlihat bahwa Bapak B.J. Habibie ini nggak main-main gitu dalam hal peningkatan kompetensi, bahkan sampai menuntut ilmu ke negeri orang yang mungkin pada saat itu di Indonesia kan tentang kedirgantaraan penerbangan mungkin belum ada ya. Bapak B.J. Habibie ini lah pelopornya. Di zaman pemerintahan dia, akhirnya Indonesia mengeluarkan satu pesawat yang bernama kalau nggak salah apa C62250 ya. Oh iya. Ya, C250 Gatot Kaca gitu ya. N250. N250 maaf ya. N250 Gatot Kaca. Itu sebagai suatu bukti nih kompetensinya beliau tuh nggak main-main gitu ya. Terus dia juga karena kegigihannya, kalau misalnya di dunia penerbangan mungkin tahu teori crack ya. Jadi kalau beliau di luar negeri itu dikenal dengan nama Mr. Crack gitu. Mr. Crack itu berasal dari teori yang dia temukan yang sangat-sangat di mana teori itu sangat-sangat bermanfaat sekali dalam dunia penerbangan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Terus untuk nilai yang kedua, membantu orang lain belajar di kanal-kanal YouTube. Kita sering melihat podcast ya, baik secara formal maupun informal, beliau itu selalu menyempatkan diri untuk sharing ilmu, untuk sharing wawasan dengan masyarakat, mahasiswa. Jadi kalau misalnya di YouTube kita sering lihat tuh Bapak B.J. Habibie mungkin sedang podcast dengan Najwa Shihab atau di TV-TV yang punya channel YouTube gitu, atau diundang ke universitas-universitas untuk menjadi pembicara gitu atau pengajar gitu ya. Bahkan ya di ITB beliau mendapatkan gelar kehormatan guru besar dan profesor kehormatan gitu kalau di ITB. Itu semua wujud bahwa beliau ini sudah mewujudkan salah satu perilaku berakhlak yang ketiga, yaitu kompeten ya. Terus yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Beliau juga bisa dilihat banyak sekali penghargaan yang beliau dapatkan ya, selain daripada tadi yang disematkan sebagai Bapak Teknologi Indonesia, negarawan yang revolusioner, kemudian bukan penemuan maksudnya pesawat terbang yang akhirnya bisa ada di Indonesia itu karena beliau yang mempeloporinya gitu. Dari saya sih begitu, mungkin bisa ditambahkan dari Boleh mungkin ada teman-teman lain kalau kita mau mengaitkan tadi antara sosok dari Pak B.J. Habibie sendiri dengan tadi kompeten ya. Sebetulnya kalau kita bahas tentang kompetensinya beliau tuh waktu satu hari itu nggak akan cukup ya. Dan sangat banyak sekali. Iya, betul sekali. Prestasi dan apa yang telah beliau torehkan itu sangat banyak sekali ya, menginspirasi sekali ke anak muda gitu kan. Bahkan ketika beliau sudah tiada pun namanya itu tetap harum dan berkenang gitu. Masa sih kita sebagai generasi penerus bangsa nih nggak pengen gitu kayak beliau gitu kan, berarti itu jadi semangat juga bahwa kita harus meningkatkan kompetensi. Jangan mentang-mentang karena sudah jadi ASN kemudian tidak ingin terus belajar, menuntut ilmu, melanjutkan sekolah. Mungkin kalau kayak kita gini yang paling mudahnya melanjutkan sekolah ya, gitu. Benar, jadi kayaknya berpuas diri dengan apa yang sekarang kita udah capai gitu. Toh belajar itu tidak hanya di formal ya, informal pun kita benar mudah sekali sekarang di dunia era digital ini sekali. Ya menarik ya. Lanjut nih, kalau misalnya kita kaitkan sosok Pak B.J. Habibie ini dengan portfolio dari ASN yang berikutnya itu harmonis seperti kita tahu ya. Beliau itu sosok yang luar biasa, tidak memandang satu golongan, satu kaum, apalagi membedakan ras gitu ya. Ketika beliau menjabat pun beliau memberikan kebijakan atau menyiapkan kebijakan yang tidak berpihak pada mayoritas. Iya betul, apalagi tidak mengesampingkan kaum minoritas. Makanya membuat kebijakan yang sifatnya diskriminatif itu beliau tidak pernah melakukan itu. Kemudian beliau juga sangat sayang dan cinta terhadap anak-anak, dan selama
kepemimpinannya beliau sangat menjadi teladan. Apapun dalam mengambil kebijakan, beliau selalu berdiskusi, mau menerima masukan dari bawahannya, betul, dari bawahannya. Jadi tidak egois. Jadi bukan jadi bos ya, tapi Betul. itu jadi Seorang atasan. pemimpin yang merangkul. Iya, betul sekali. Karena memang di era sekarang ini kayaknya kita tidak butuh bos ya. Maksudnya Kita butuh sosok pemimpin. betul, sosok pemimpin itu tidak berarti kita tidak menghormatinya, justru kita lebih respect ya. Kalau sosok pemimpin yang mengayomi, mendengarkan masukan dari bawahannya, itu tuh rasanya kita berasa dihargai gitu. Nah, sosok Pak B.J. Habibie itu nanti nih misalnya nih teman-teman nih di antara kita nih, amin ya, amin ya. Suatu hari nih setelah ini teman-teman dikasih kepercayaan untuk menjadi pemimpin di unit kerjanya atau di instansinya, sosok beliau tuh bisa jadi panutan banget untuk kalau mau mengambil keputusan itu teman-teman coba deh dengarkan, karena belum tentu kasarnya staf biasa itu tidak memiliki ide cemerlang. Ya, Bahkan bisa jadi ide cemerlang demi perubahan bangsa atau instansi itu muncul dari bawahan. Betul sekali. Sekarang kita lanjut nih, berakhlak, loyal. Ini mau dengar coba kalau dari sudut pandangnya Teh Anggi, gimana sih sosok Pak B.J. Habibie kalau kita kaitkan dengan kata loyal, loyalnya portfolionya ASN? Boleh Kak Anggi, boleh share ke kita nih gimana menurut Kak Anggi? Menurut saya, sosok B.J. Habibie merupakan sosok yang sangat luar biasa karena rasa cintanya dan dedikasinya terhadap negara ini sehingga loyalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu bentuk perilakunya, yaitu pada saat beliau ditawari oleh beberapa negara lain, di antaranya oleh negara Jerman, menjadi warga negara kehormatan. Akan tetapi beliau menolaknya, bahkan mengemukakan statement, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah air memanggil, maka paspornya akan dirobek dan dia akan pulang ke Indonesia. Juga pada saat jadi direktur di perusahaan Jerman, beliau menerima mandat untuk kembali ke Indonesia oleh Bapak Soeharto. Beliau bersedia kembali dan melepas jabatannya sebagai direktur perusahaan tersebut. Sungguh bentuk loyalitas yang luar biasa ya teman-teman. Dan menurut saya dari dua contoh perilaku tersebut sudah sangat menginspirasi bagi saya. Hal tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN, yaitu dengan berdedikasi yang tinggi. Contohnya kalau di tempat kerjaan mungkin kita dengan absen tepat waktu atau tidak datang sebelum jam masuk gitu ya, itu udah sangat luar biasa. Di tempat saya yang baru, saya merupakan pegawai baru, walaupun sebelumnya saya honor tetapi di tempat yang berbeda. Di tempat yang baru ini saya banyak belajar. Bukannya saya terlalu menyombongkan atau membangga-banggakan, tapi benar-benar saya itu terinspirasi dengan rekan-rekan yang lain. Salah satu syarat menjadi bendahara yaitu ASN, sehingga di tempat saya bekerja kebanyakan adalah PNS. Akan tetapi berbeda dengan image yang selama ini selalu saya lihat atau dengar di tempat yang baru ini, di mana sebelum jam masuk saya lihat di tempat dahulu saya selalu menjadi pertama yang datang, walaupun saya rumahnya jauh, tetapi di tempat yang sekarang begitu saya datang sudah ada mungkin setengahnya datang dan itu sudah mulai bekerja. Wah, itu sungguh membuat saya takjub dan memotivasi saya untuk lebih baik lagi. Juga di mana di sana tuh untuk melayani pelayanan seperti dari rekanan perusahaan atau dari karyawan yang membutuhkan seperti data dan lain-lain. Di sana tuh kerjasamanya baik, meskipun itu bukan pekerjaan mereka, tapi diharuskan semua bisa agar pelayanan tidak terhambat. Dan walaupun hampir semuanya pendiam, tapi ketika melayani itu semuanya ramah, Masya Allah. Dan di sana tuh kebanyakan sudah berumur, akan tetapi dari kinerja, dari waktu, dari totalitas, itu membuat saya termotivasi dan terinspirasi untuk lebih baik lagi. Jadi, mari kita lakukan bekerja sepenuh hati dan melakukan yang terbaik, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Bekerja sepenuh hati ini menarik sedikit kalau kita tarik tadi statementnya dari Kak Keisha ya. Beliau itu
tidurnya dari masa muda sampai sekarang bahkan cuman berapa ya tadi Kak Keisha? 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Coba kalau kita tuh biasanya waktu tidurnya udah lama ya kayaknya. Maksudnya dari Beda sih, beda jauh. beda jauh, benar banget ya. Kita kayaknya masih jauh ya kalau harus dibandingkan dengan sosok beliau yang luar biasa ya. Tapi jangan berputus asa teman-teman bahwa loyal kita betul-betul harus menunjukkan gitu. Beliau itu 4 jam sampai 5 jam tidur itu bukan berarti tidak tidurnya itu bermain, tidak. Tapi beliau itu memikirkan apa sih yang beliau bisa lakukan buat negara ini, buat bangsa ini. Beliau luar biasa. Betul. Beliau tuh selalu haus akan ilmu, menciptakan inovasi-inovasi yang baru. Jadi ya Bapak B.J. Habibie, Ya, Bapak B.J. itu punya filosofi yang dia pegang. Hidup itu seperti roda sepeda. Jadi terus berjalan. Kalau misalnya berhenti dia jatuh. Luar biasa ya. Kalau misalnya, ya, Maaf menambahkan, ya teman-teman, hal yang dilakukan Bapak Habibie itu membuat kita takjub ya. Oleh karena itu sangat menginspirasi dan patut kita jadikan contoh. Dan setiap generasi pun mungkin nggak ada yang nggak mengenal Bapak Habibie. Iya betul. Maka dari itu mungkin kalau melakukan sesuatu yang besar itu mungkin saya belum bisa, tapi mari kita lakukan dengan hal-hal terkecil dulu gitu. Dan itu mudah-mudahan kita dengan membicarakan sosok Habibie ini kedepannya akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Baik lagi ya, kalau ingin loyal, jangan tanyakan apa yang negara berikan untuk kita, tapi tanyakan apa yang kita bisa berikan untuk negara. Ini kalau misalnya tadi udah loyal, core value yang berikutnya tuh adaptif, bisa beradaptasi dengan perubahan. Ini menurut teman-teman nih, atau menurut kacamatanya Ayugo, adaptif dari sosok Pak B.J. Habibie itu gimana sih? Yang jelas, yang pertama itu pasti nggak jauh dari teknologi ya. Yes. Karena di zaman beliau pun sebenarnya karena teknologinya belum secanggih sekarang, tapi beliau bisa beradaptasi dari yang sebelumnya kulturnya itu kultur kita ya, Asia, di Indonesia itu. Dan beliau kan sekolah ya, kemana tadi ke Jerman ya. Tentunya di sana teknologi, budayaan, bahkan hingga ke lingkungan. Betul, berbeda ya. Kan berbeda ya dengan itu. Namun ya itu karena beliau mampu beradaptasi, jadi beliau itu sebenarnya tidak berhenti belajar juga. Dan selain beliau yang beradaptasi saat beliau menjabat sebagai presiden atau bahkan dari direktur itu ya, itu beliau tidak hanya beradaptasi untuk dirinya sendiri, tapi mengajarkan juga kepada bawahannya bagaimana cara beradaptasi dengan kita, dengan teknologi, bahkan dengan ilmu pengetahuan pun sama ya. Harus terus beradaptasi. Jadi beliau tuh kayak bikin nyamannya tuh bukan hanya untuk beliau aja ya, tapi gimana caranya bikin lingkungan sekitar pekerjaannya tuh nyaman dengan perubahan-perubahan yang ada ya, yang terjadi. Kayak kita ini pandemi, adaptasi kebiasaan baru ya, adaptasi kebiasaan baru. Kalau kita sebagai ASN ya, misalnya atau sebagai masyarakat nggak mampu untuk bersikap adaptif gitu, rasanya kayak bakal tahun terus ya. 2 tahun lebih ini kan kita harus adaptasi kebiasaan baru dengan masker. Ini kayak Zoom. Iya betul. Kemudian salah satu. Ini tuh sebenarnya Zoom adalah bukti salah satu dari adaptif. Dulu itu kan waktu pas masa pandemi ya, tidak ada Zoom ya. Kemudian dengan adanya pandemi, terus tadi kompetensi semakin digali, berpikir apa yang bisa dilakukan, tidak membatasi kegiatan. Akhirnya ada aplikasi Zoom. Udah ada aplikasi Zoom. Dengan adanya pandemi, masa ya kita kerja jadi stop nggak boleh dulu karena kita kan pelayanan di rumah sakit ya. Betul. Untuk rapat ya, jadi muncullah ide itu dari adaptasi. Jadi inovasi ya. Benar. Dari yang awalnya nih misalnya, aduh gimana nih caranya pakai Zoom, susah nih, gimana sesuatu yang Gaptek baru. mungkin dulu ya. Iya gaptek. Tapi ternyata akhirnya karena kitanya mau dan mampu beradaptasi, akhirnya alhamdulillah. Jadi sekarang sekolah aja kan pakai Zoom. Coba bayangin kan mak ya kan, aduh gimana ini gitu kan. Bisa ya. Kompetensi dulu wajib sekarang kan harus. Jadi memang adaptif itu perlu sekali di perubahan zaman yang kayaknya sangat cepat, apalagi sekarang kemajuan teknologi 4G, 5G atau segala macam. Kayak kalau kita Industri 4.0 ya. yes,
kalau kita ketinggalan zaman dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, kayaknya kita harus zaman ya. Makanya dengan medsos itu Yes, betul sekali. update informasi di medsos kan wah besar. Dan itu salah satu yang harus kita filter dari adaptif itu tentu hal-hal yang negatif juga jangan lupa. Jangan harus tetap kita filter tuh ya, jangan sampai semua berita-berita yang masuk Kalau ada kita terima info secara baru langsung. harus kita cari kebenarannya ya. Kita itu harus berbicara berdasarkan data yang valid. Jadi kalau saya banyak lah pasti ya teman-teman juga nerima kayak pesan bersambung. Misalnya dari sini terus di forward ke sini itu karena kita tuh sebagai ASN tuh kayak harus menyuruhkan gitu. Kalau misalnya kita dapat pesan itu, jangan langsung di forward ke orang karena kita juga nggak tahu kan kebenaran dari berita itu tuh gimana, ternyata itu hoax kan. Harus dicari dulu sumbernya. Betul. Jadi Percaya atau enggak? betul. Kita harus berbicara berdasarkan fakta dan fakta. Betul banget. Dan sampai menyesatkan ya info ya. Iya, benar banget. Kan gak lucu ya, saya gini loh. Masyarakat tuh kayak udah kayak meneladani kita gitu ya. Oh, sebagai ASN, generasi muda, terus masa kita harus menyebarkan berita hoax Ternyata ya kan? kita sebenarnya itu nggak benar. Iya, betul. Makanya itu tadi, kita tuh harus smart, cerdas dalam menggunakan sosial media. Walaupun kita berada dan sangat berdekatan dengan sosial media, tapi tetap harus cerdas dan cermat dalam menggunakan sosial media. Kalau dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang jarimu bisa jadi harimaumu. Kan hal-hal penting aja kan? Langsung itu kita. Ya, kita lanjut ke nilai core value ASN yang berikutnya nih. Kolaboratif. Kita sangat tahu ya, Pak B.J. Habibie itu di masa kepemimpinannya sangat baik sekali menjalin kolaborasi ya, hubungan dengan berbagai sektor. Ini kita pengen tahu dong dari Kak Ila, gimana nih komennya menurut Kak Ila, pandangan Kak Ila tentang sosok Pak B.J. Habibie ini dari kacamatanya kolaborasi. Baik, terima kasih. Menurut saya, nilai kolaboratif yang Pak B.J. Habibie implementasikan sangat gampang ya ditemukan. Kita bisa lihat dari sumbangsihnya, pencapaiannya juga bagaimana perjalanan hidupnya, semasa hidupnya kita bisa lihat. Kemudian berbicara tentang nilai kolaboratif terdapat 3 unsur. Pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang ketiga itu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Ketiga-tiganya ini Pak B.J. Habibie memilikinya. Dari unsur pertama itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Di sini misalnya saat Pak B.J. Habibie menjadi Presiden RI ketiga di Indonesia, dia membuat kebijakan yaitu kebebasan pers yang sebelumnya itu pada masa Orde Baru kebebasan pers itu sangat dikekang, tetapi di tangan beliau pers sangat bebas, sangat terbuka untuk menyuarakan aspirasinya dan lain-lainnya. Nah, karena kita tahu sendiri dengan kebebasan pers itu berarti salah satu indikator dari bangsa yang demokratis ya. Dengan pers yang bebas, karena pers Ya, lanjut silakan. Karena kita tahu sendiri ya, pers itu memiliki peranan penting dalam pembangunan Indonesia, dari menyampaikan aspirasi, kemudian media komunikasi serta kontrol untuk masyarakat. Jadi ini salah satu bentuk nilai kolaboratif. Yang kedua itu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Saat Pak B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden RI, awal-awal Indonesia itu terjadi krisis moneter ya, karena disebabkan ada juga kericuhan pasca kerusuhan 98. Itu juga menjadi salah satu penyebab krisis moneter. Tetapi di tangan beliau berhasil setidaknya mengurangi memperbaiki keadaan ekonomi dengan bekerja sama dengan IMF, yaitu membantu perekonomian di Indonesia. Walau dengan begitu
saya melihat di berita dengan satu syarat, IMF bekerja sama dengan Indonesia dengan satu syarat, yaitu pesawat bisa skip. Dengan begitu IMF menolak Indonesia dengan satu syarat, yaitu Indonesia berhenti membiayai pesawat, pembiayaan pembuatan pesawat. Tetapi Pak B.J. Habibie itu menyetujuinya, walaupun ya ada satu. Jadi produksinya itu dihentikan gitu ya, produksi pesawat itu ya. Oh, PBN. Ya, karena waktu itu termasuk dalam APBN. Tetapi Ya. dengan krisis moneter, kemudian bekerja sama dengan IMF, tapi IMF Berikan syarat tadi ya. memberikan syarat seperti itu, tapi dengan legowo Pak B.J. Habibie menyetujuinya. Ya mungkin karena itu untuk kepentingan Indonesia ya, tentunya ya. Tidak sampai terbebas dari krisis. Betul. Pak B.J. Habibie lebih mementingkan kepentingan Indonesia daripada kepentingan diri sendiri seperti itu. Kemudian dalam menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yang kita tahu sebelumnya Pak B.J. Habibie itu adalah Bapak Teknologi Indonesia ya. Saat menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi tahun 1980-an, dia yang pertama kali memperkenalkan ilmu pengetahuan teknologi. Dia yang pertama kali menyuarakan kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal apa itu ilmu pengetahuan teknologi. Ayo pelajari ilmu teknologi. Bahkan dia juga membiayai puluhan putra-putri di Indonesia ke luar negeri untuk belajar teknologi satelit yang nanti pada akhirnya pun untuk kembali ke Indonesia untuk perkembangan teknologi Indonesia tersebut. Kemudian di tangan Pak B.J. Habibie dengan PT Dirgantara Indonesia, dia bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia untuk merancang, membangun satelit buatan Indonesia pertama kali. Seperti itu. Dari yang saya sebutkan, itu dia kontribusi beliau dari segi kolaboratif, nilai kolaboratif, yaitu bekerja sama dan bersinergi demi memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk pembangunan Indonesia seperti itu. Jadi nggak independen ya, jadi kayak membuka gitu loh, kolaborasinya tuh kerjasama gitu antar lintas sektoral bahkan sampai tingkat dunia ya kayak gitu ya. Walaupun tetap aja ada konsekuensi yang harus dia bayar, tapi tujuannya adalah untuk kepentingan. Kalau tentang organisasi itu kolaborasinya udah luar biasa. Yang nggak kalah luar biasa itu kolaborasi di dalam kehidupan di rumah tangga. Ya, udah Internal ya. kita ya. Jangan dulu yang jauh gitu ya. Kayaknya kita untuk mencontoh kecil aja di hubungan antara beliau dengan istrinya aja Ibu Ainun itu Masya Allah banget ya, luar biasa. Kolaborasi yang sangat luar biasa, pasangan yang saling mendukung dan support. Karena kalau tidak ada kolaborasi dari internalnya, bagaimana beliau akan menghasilkan produk terbaik juga. Itu juga salah satu yang harus kita contoh juga ya, kita harus berkolaborasi. Tapi bukan berarti karena cinta sejati kita bisa membuka seluruh rahasia. Kita juga tetap harus menjaga rahasia instansi dan rahasia negara pada pasangan kita. Semua kita harus ceritakan. Kan katanya beliau tuh tidak pernah menceritakan tentang negara kedua itu dia Rahasia negara. Jadi harus bisa menempatkan. Berkolaborasi tapi bisa menempatkan. Itu biasanya agak sulit ya, tapi Kadang-kadang kayak gitu kalau kita capek di kantor kan, ya mana mau disampaikan ke siapa? Ternyata harus dibatasi. Kalau ada privasi yang untuk negara ya jangan juga sih. harus memisahkan antara emosi kantor dengan emosi di rumah. Kalau itu disatukan, agak sulit ya. Nah, ya itu dia tadi ya, kita udah sama-sama berbincang nih teman-teman dari kelompok 2. Mana nih teman-teman di Zoom yang lain? Terima kasih banyak ya teman-teman udah share nih gimana sih sosok beliau itu di mata kita semua nih. Kita kan pasti siapa sih yang nggak kenal beliau ya? Siapa sih yang tidak bangga terhadap beliau dan tidak menggunakan beliau? Habibie ya. Betul. Tapi setelah tadi kita sama-sama mengungkapkan apa sih sebetulnya dari pribadi masing-masing ini, sosok seperti apa sih beliau itu kalau kita sangkut pautkan dengan core value-nya ASN, ternyata tidak ada satupun yang tidak bisa kita sangkut
tugas dan kewajiban kita sesuai profesinya masing-masing ya. Semoga dengan diskusi kita kali ini nih yang mengangkat tokoh role model betul-betul kita bisa terapkan ya. Jadi bukan cuma kayak cerita atau narasi, tapi kita harus mulai menerapkan itu ya. Karena balik lagi kita adalah pelayan publik, bukan lagi abdi negara. Jadi masyarakat itu adalah yang harus kita layani. Jadi ada quotes dari Pak B.J. Habibie almarhum yang sangat luar biasa. Beliau pernah berkata, dimanapun kau berada, selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Jadi selalu ingat bahwa berikanlah yang terbaik, bukan mintalah yang terbaik. Ya, jadi mulai sekarang sebagai generasi muda tetap untuk semangat berinovasi dan berorientasi pada pelayanan, terutama untuk kita ASN. Jangan lupa pada core value kita yaitu berakhlak, bangga melayani bangsa. Baik, akhir kata terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.